Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku ingin sharing-sharing tentang pengalamanku sendiri atau tentang pengalaman orang yang curhat kepada aku, pengalaman orang lain yang akan aku bahas di sini ya guys. Di sini itu aku akan membahas tentang gimana caranya kita menyikapi pada saat kita lagi putus cinta, tetapi dengan cara yang lebih dewasa, nggak kayak anak-anak kecil yang musuhan gitu. Untuk itu kalian tonton terus videoku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kalian subscribe, kalian wajib banget tonton videoku 2-3 menit supaya permanen subscribe-nya ya guys. Putus cinta itu memang merupakan suatu hal yang gak diinginkan setiap manusia. Putus cinta itu membuat logika, pemikiran, semua itu kayak kacau balau, kayak udah gak sejalan gitu guys. Kayak ibarat kayak kita itu makan nasi goreng dicampur soto, dicampur bakso, campur rawon, itu pasti kayak enek gitu kan, lihatnya berputar. Nah kayak gitu orang yang putus cinta seperti makanan itu, kayak mau ngapa-ngapain nggak ada tenaganya, pokoknya nggak mood. Nah kayak kisah temanku itu ya guys, itu kebanyakan mereka itu udah berpacaran lama terus harus kandas. Kalau nggak gitu berpacaran lama terus kandasnya karena nggak direstui orang tuanya, karena ngalor ngulon atau karena hitungan Jawa. Terus berpacaran lama kandas karena ditinggal nikah, udah tunangan terus ditinggal nikah, itu juga ada. Kan itu udah berpacaran lama itu kayak sayang kan, aduh aku wis pacaran suwi tapi kok kudu kandas, pengen buka atina kayak wis males. Ada nggak seperti itu? Pasti banyak banget. Kalau apalagi kalau cintanya itu tulus banget, itu pasti kayak mau ngapa-ngapain hidup itu kayak udah percuma lah hidup gitu pasti. Selain itu kalau orang yang habis putus cinta ya, itu kayak udah menutup pintu terus kayak udah nggak mempersilahkan orang lain itu datang, kayak menyembuhkan luka itu kayak udah dia tutup, kayak udah nggak mau. Selain itu ada, kalau nggak gitu mereka itu kayak down. Mereka down terus mereka itu kayak frustasi, mengurung diri di rumah, di kamar sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Itu kayak merupakan hal yang ya emang orang putus cinta itu seperti itu. Nggak aku anggap itu kayak lucu, enggak. Aku juga pernah mengalaminya, ditinggal nikah juga pernah, disakiti, diselingkuh, pokoknya semua udah pernah ya. Pasti semua orang yang udah berpacaran, apalagi udah umurnya udah dewasa, udah banyak, pasti akan mengalami banyak kenangan. Itu pahit manis pasti banyak. Aku dulu ya gitu guys, putus cinta terus kayak aku itu ingin memperbaiki, kayak ingin seperti ini seperti itu. Contohnya itu kayak aku dulu nggak suka makeup, terus aku itu jadi makeup, belajar makeup gini. Oh ditinggal karena nggak bisa makeup, itu juga pernah. Jadi aku langsung belajar, aku harus bisa makeup, harus bisa tampil cantik. Dulu aku gitu, kalau aku cantik pasti aku nggak akan bisa pilih lagi, pasti banyak yang suka pada aku. Nah ternyata hal kayak itu salah besar, karena kalau kita tampilnya cantik, jadi orang itu menyukai kita hanya karena kecantikan saja. Kalau kita jelek pasti akan kabur. Itu untuk orang yang kayak cowok-cowok yang nggak mencintai seseorang dari hati ya, seperti itu. Jadi kita itu, apalagi para perempuan, harus lebih hati-hati. Kalau bisa itu kalian itu cari yang bisa menerima kalian apa adanya, enggak karena kecantikan kalian saja. Lalu kalau nggak gitu, orang yang baru putus cinta itu kayak ingin merubah dirinya supaya
mantannya itu menyesal telah meninggalkan mereka, sampai mereka itu melakukan hal-hal yang seharusnya nggak mereka lakukan. Itu kayak merupakan hal yang hanya membuat hatinya itu kayak tambah luka. Orang yang baru saja putus cinta itu hatinya kan sudah luka, terus kalau kalian tambahi kayak dendam dalam hati kalian, kalian itu kayak nggak sayang pada diri kalian sendiri. Kalian itu udah luka ditambah luka, itu kayak ibarat kalian itu habis jatuh dari sepeda motor, itu lukanya udah parah banget, kayak udah luwek kayak terkupas kulitnya, terus kalian dikasih alkohol, itu pasti lukanya akan berkali-kali lipat tambah perih kan, bukan kayak menambah kayak nggak perih, itu kan nggak seperti itu juga. Kayak kalian baru putus cinta terus kalian tanamin kebencian dalam diri kalian, kalian itu bukannya akan segera pulih hati kalian, tetapi hati kalian akan tambah sakit. Kalian ingin melakukan ini, membuat mantan kalian menyesal, dan ternyata yang kalian lakukan nggak membuat mantan kalian menyesal. Kalian pasti akan kok nggak nyesel yaudah aku kudu pian nah, aduh mangan susah, nyapo susah, bener nggak? Itu kan hanya akan membuat hari-hari kalian itu terbebani aja. Jadi pesan aku, kalau kalian ingin cepat bisa move on, bisa nggak patah hati lama-lama, kalian itu hanya satu yang kalian lakukan: memaafkan mantan kalian. Itu bukan karena membuat dia itu lebih senang, itu bukan. Kalian memaafkan mantan kalian itu seperti kalian itu menyayangi diri kalian sendiri. Karena pada saat kalian memaafkan mantan kalian, itu hati kalian akan tutup lukanya, tertutup dikit gitu. Tapi kalau kalian bumbui dengan dendam, melihat mantan kalian bahagia sedikit, apalagi udah punya gandengan pasangan lagi yang baru, kalian akan tambah luka. Tapi kalau kalian bisa memaafkan mantan kalian, kalian udah bisa menerima keadaannya, kalian putus, mau mantan kalian jungkir wale, mau bawa cewek berapa, pasangan narepe gonta-ganti setiap menit, setiap jam, udah nggak ngefek. Memang benar, memaafkan mantan itu emang nggak mudah. Kalian pasti kalau lihat video ini pasti ngomong, kok penak ngomong ya, apa orang tahu rasa nih. Aku udah pernah merasakan, emang nggak mudah. Tetapi cara ini itu lebih cepat daripada kalian bumbui dengan dendam. Kalau kalian bumbui dengan dendam 1 tahun 2 tahun itu masih ada kayak dongkol. Kalian ketemu mantan kalian atau mantan kalian punya pacar lagi, kalian stalking, kalian tontonin pacar mantan kalian dulu untuk kayak pacar yo ala ini, itu akan membuat dosa, akan membuat hati kalian itu tambah nggak tenang. Tapi kalau kalian udah bisa memaafkan mantan kalian, itu kalau mantan kalian punya pacar, udah walah ini pacar toh, udah biasa, udah nggak terlalu ngefek, mau ngapa-ngapain udah wes masa bodoh. Lalu ada lagi putus cinta terus mengurung diri di kamar, terus membuat kayak pekerjaannya, karirnya, apanya itu terpecah belah. Itu sayang banget, aku sayangkan. Karena kalau kalian itu down, kalian itu nggak bangkit, itu hanya akan membuat mantan kalian bangga. Karena mantan kalian akan berpikiran bahwa kalian tidak bisa hidup tanpa dirinya. Kalian itu hanya bisa dikendalikan oleh dia. Apa kalian mau? Apalagi buat cowok itu jangan mau ya, karena kalian itu harga dirinya lebih tinggi daripada cewek. Jadi kalian itu juga kayak udah terkenal itu kuat. Jadi kalian jangan terlihat lemah. Itu pesan aku. Kalian itu ya disakiti mantan kalian, terus kalian itu bisa memperbaiki diri kalian menjadi lebih baik dalam karir, dalam penampilan, dalam akhlak, apalagi itu pasti akan membuat mantan kalian ngomong gini. Kalau ketemu kalian pasti akan ngomong gini,
Yalah, kaya tak putus nih, cara karo aku, njono uripku penak ya delok ento wis ganteng, wis karire apik, benes, soleh, pasti akan ngomong gitu, pasti akan menyesal. Apalagi buat cewek ya, mantan kalian itu ketemu kalian dengan kalian yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya, pasti dia akan mikir, jualan biar nyapa kok tak sia-sia nih cara aku karo dhek aku uripku penak. Pasti mereka akan ngomong seperti itu, apalagi kalau pacarnya sekarang, pasangannya sekarang itu maaf ya, kayak nggak lebih baik dari kalian. Itu pasti mantan kalian akan menyesal, akan kayak walah. Jadi intinya buat kalian cewek maupun cowok ya, pada saat kalian disakiti, kalian putus cinta, kalian itu harus bangkit, kalian itu harus bisa memperbaiki diri kalian sendiri. Buatlah mantan kalian itu ngomong jatuh no, oh ya nggak tak putus nih, nyesel aku jatuh no. Ketika mantan kalian ngomong jatuh no, itu akan membuat hati kalian bangga. Sekian video dari ini dan semoga bermanfaat ya guys. Kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian itu mampu, kalian itu bisa lebih baik tanpa dia, walaupun